Halo semua, saya dari kelompok Pepernest akan melakukan demo terhadap platform yang sudah kami buat. Ini merupakan platform untuk manajemen dokumen latex dan juga manajemen citasinya. Dan di sini saya akan mendemokan semua fitur dari aplikasi yang sudah kami buat. Nah, pertama kita bisa melakukan login ya. Untuk autentikasi ada 4 pilihan. Pertama itu menggunakan Google, kedua menggunakan GitHub, ketiga Microsoft, dan yang keempat itu menggunakan kredensial tersendiri, kredensial yang akan dibikin oleh user sesuai dengan email maupun password yang ingin dia masukkan. Nah, kita bisa join dulu ya, atau register dulu, dan kita bisa pakai email yang ini. Terus kita masukkan password sesuai dengan kriteria. Terus kita bisa masukkan namanya. Nah, untuk role kita pilih untuk student ya. Dan jika Anda adalah lecturer atau pengajar atau reviewer, Anda bisa memilih lecturer. Kita pilih student. Kita buat misalnya, dan kita pilih ikonnya, lalu kita finish. Nah, kita bisa ambil ya untuk kode OTP-nya dari email. Ini bisa kita ambil kode OTP yang sudah dikirim ke email, terus bisa kita pastekan. Oke, kita sudah masuk ke halaman utamanya. Jadi di sini pertama ada search bar dan sekaligus tempat untuk bertanya dengan AI, dan yang kedua ada template, mulai dari template dari Elsevier, IEEE hingga Telkom University Proposal. Terus yang ketiga di bawah ini adalah dokumen. Nanti ketika kita membuat dokumen akan muncul di sebelah bawah ini, di bagian bawah ini. Nah, yang kedua kita coba invite ya. Jadi kita bisa coba invite user. Caranya kita klik invite member, terus kita masukkan emailnya. Emailnya itu yang ini ya. Kita masukkan emailnya, terus kita send sebagai editor ya. Soalnya dia itu student yang nanti bisa berkolaborasi saat kita melakukan pengeditan dokumen. Kita send. Nah, setelah di send nanti akan muncul di inbox email terkait. Nah, kalau di sini saya pakai time email untuk emailnya ya. Jadi kita bisa accept. Nah, di sini kita accept dan join. Nah, otomatis kita bakal join ke my work, yaitu workspace milik yang user yang sudah melakukan invite kepada user yang barusan kita buat tadi ya akunnya. Terus setelah itu kita bisa coba dari user utama itu kita bisa bikin misal untuk Telkom University Proposal. Terus kita create dokumen. Nah, kalau terbikin dia otomatis bakal masuk ke halaman utama untuk manajemen dokumennya ya, yang berbasis latex. Nah, di sini kita bisa compile untuk latexnya, dan dia akan menampilkan PDF dari hasil compile latex ini. Dan di sini juga ada agentic AI, jadi kita bisa pilih AI yang mau kita gunakan, dan kita bisa tanya mengenai dokumen maupun bisa juga berubah ya. Contohnya kita akan bertanya,
selagi kita menunggu dari AI-nya merespon, di sebelah kiri juga ada halaman yang pertama itu untuk files. Nanti berisi file-file yang bakal bisa digunakan oleh LaTeX ataupun yang terintegrasi dengan dokumen kita. Terus yang kedua ada table of contents. Jadi karena di LaTeX ada section, dia bakal melihat seluruh section dan dia bakal menjabarkan seluruh table of contents yang terdeteksi pada kode LaTeX tersebut. Terus yang ketiga ada reference. Jadi di sini kita bisa insert reference yang sudah kita tambahkan, nanti bakal kita coba untuk menambahkan reference-nya. Terus yang keempat ini ada reviews. Ketika nanti ada reviewer, terutama untuk dosen ya, yang melakukan review terhadap dokumen kita yang sudah kita lakukan request, akan muncul di panel sebelah kiri ini, bagian sini. Terus yang kanan juga ini ya, jadi setelah AI membaca, dia bakal menjabarkan seluruh apa yang ia harus jabarkan sesuai dengan pesan yang kita kirim kepada AI tersebut. Terus di sini ada auto compile juga, dan di sini ada default juga, kita bisa ekspor PDF-nya, bisa melakukan save juga melalui sini, terus bisa commit, dan di setting juga bisa memilih compilernya ya. Nah kita coba ke version history. Nah di commit version ini, sebelum kita ke version history, kita bisa commit dulu. Jadi commit ini kita bakal melakukan penyimpanan versi atau state saat ini pada LaTeX nya. Kita coba bab 1 dahuluan misalnya. Setelah di commit, kita tuh bisa ke version history. Nah ini ada hasil commitnya ya. Nah itu bisa kita coba untuk kirim untuk dokumen review. Nah ini juga kita bisa lihat ya, untuk overview dari atau dokumen yang bakal kita submitkan atau kita kirimkan kepada reviewernya. Jadi di sini kita bisa submit contohnya ke John Doe Lecturer. Submit seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa juga melakukan restore version. Nah di sini tuh misal kita terdapat di sebuah state tertentu dan kita melakukan kesalahan dan ingin balik ke state sebelumnya atau ke commit sebelumnya, kita tuh bisa restore ya melalui tombol ini. Terus kita coba dulu kembali. Nah di sini kita bisa melakukan kolaborasi juga. Jadi saya ada user yang kedua, dan ini tuh dokumen yang barusan dibuat oleh user pertama. Nah kita bisa buka. Nah user itu bisa melakukan kolaborasi ya. Maaf, kita coba kembali dulu. Ini untuk lecturer, kita ke user yang kedua itu di sini. Nah ini my work, berarti kita buka yang ini. Nah kita bisa melakukan kolaborasi ya secara real time dengan user sesuai dengan user yang telah kita invite ke workspace dan yang akan masuk ke dalam dokumen kita dalam melakukan pengeditan seperti itu. Lalu tadi dari dosen ya, kita sudah dari lecturer kita sudah kirim ya, lecturer sudah menerima dari reviewnya. Jadi kita coba ke review. Nah direktur ini bakal muncul ya untuk review. Itu bisa kita pilih juga untuk status maupun filter lainnya yang bisa kita jabarkan. Dan di sini juga ada untuk reviewnya. Nah, di sini ada 3 jenis, ada approve, ada reject, dan ada request revision. Dan masing-masing itu akan ada notes ya yang bakal dapat dimasukkan oleh reviewer. Jadi misalnya kita approve dan bilang
lanjut. Kita bisa submit dan dia bakal ke submit. Lalu kita bisa cek ini sudah terlihat ya untuk dari review dosennya atau review dari lekturernya, dan pesannya bagaimana tuh sudah juga terjabarkan dan juga sudah terlihat di panel yang di kiri tadi ya, seperti itu. Nah terus kita coba ya untuk citation. Nah yang kedua ini ada inbox dulu ya. Untuk inbox ini akan menampilkan seluruh inbox seperti saat hasil submit di approve ataupun sudah ada statusnya, atau saat ada invitasi, atau ada yang hal-hal lainnya seperti komen dan lain sebagainya tuh bisa dilihat di inbox ini. Terus yang ketiga dari review. Nah di review ini tuh kalau misalnya kita sebagai student, dia tuh kalau lihat detail itu hanya menampilkan bagaimana status dari reviewnya, dan di sini tuh menjabarkan itu ya, menjabarkan review yang hanya dapat dilihat oleh student saja beberapa kontennya, dan berbeda dengan yang dari lekturer atau dari reviewer itu yang bisa melakukan update dari status pada review yang dikirimkan oleh student. Nah, terus yang ketiga ini ada citation. Di citation ini kita tuh bisa nambahin citasi ya. Contoh ini sudah ada satu citasi, dan kita bisa tambah citasi lainnya. Misalnya saya ingin cari mengenai XGBoost. Nah, dia bakal kelihatan ya untuk paper yang tersedia. Jadi itu langsung terintegrasi dengan Semantic Scholar. Dan ketika kita klik, itu bakal autofill ke setiap input ataupun ke setiap input field yang ada di dalam add citation, termasuk author dan juga URL-nya. Kita bisa klik add. Nah, dia tertambah ya. Dan ini juga bisa kita cek untuk detailnya, dan juga bisa kita buka ya untuk papernya dari Semantic Scholar. Lalu dari citasi ini kita tuh bisa lakukan insert ke dalam ini ya, ke dalam dokumennya. Nah contohnya seperti di LaTeX, kita ada bib yang biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk setiap citasi yang bakal digunakan oleh dokumen yang berbasis LaTeX-nya. Dan kita tuh bisa tambahin dengan pergi ke bagian reference, terus ke workspace library untuk melakukan import dulu ya. Kita import dulu dari library utama, dari workspace utama atau dari library citation workspace kita import. Lalu setelah itu, setelah diimport, dia bakal masuk ke my reference untuk dokumen ini. Dan untuk melakukan insert, kita bisa klik yang ini untuk insert citation ke editornya atau ke kodenya. Kita coba klik, dia bakal masuk ya untuk citationnya seperti itu. Nah di sini kita bisa juga remove maupun mengeditnya. Sini bisa kita edit, dan juga bisa kita remove ini dari keterhubungan atau dari library dokumen yang sebelumnya sudah kita import. Sekarang kita hapus dan kita remove dari dokumen ini untuk reference ya. Nah seperti itu, dia bakal hilang. Dan kalaupun kita ingin menggunakan lagi atau ingin kita satukan lagi di scope dokumen ini untuk citasi tersebut, kita bisa melakukan import ulang seperti itu. Oke, setelah itu kalau misal kita ingin kita close dulu. Kalau misal kita ingin melakukan export juga bisa ya. Contohnya di sini kita bisa export ke PDF, dia bakal mendownload PDF-nya. Dan juga di sini kita tuh bisa juga mengedit ya untuk workspace-nya, mulai dari mengedit
name-nya hingga description-nya juga. Dan untuk member juga bisa kelihatan di sini, kita juga bisa manage ya, terutama untuk yang role-nya itu owner. Kita bisa cek sini ya, contoh role-nya. Di sini kan ada viewer, editor, reviewer, dan owner. Nah, yang tugasnya melakukan manajemen member itu yaitu owner ya, atau pemilik dari workspace-nya. Terus di profile setting juga itu ada ini ya, ada pengeditan untuk profile information, contohnya seperti gambar, display name atau nama lengkap, dan juga ada username. Dan kita juga bisa melakukan penghapusan akun seperti itu. Dan di sini juga ada AI-nya juga sama seperti sebelumnya, dan kita bisa bertanya mengenai dokumen yang ada pada workspace kita. Oke, kalau begitu sekian dari saya mengenai platform yang akan kami buat, dan semoga teman-teman bisa menggunakan platform ini untuk melakukan manajemen latex dokumen dan citasi, dan berkolaborasi dalam mengembangkan paper akademik. Terima kasih.